Melihatnya, Wu Chang tidak menunjukkan kelemahan, mengangkat tentakelnya di bawah kakinya, seperti 100 kaki. Meski sosoknya pelit, kecepatannya tidak lambat. Tubuh tercinta Mei Wuyan bergetar, dan bahkan di depan paksaan itu, sulit untuk melihat ke atas. Adapun alam, dia adalah yang terendah dari 4. Tidak, saya beruntung itu adalah 9 lapisan surgawi pencapaian kecil, dan Qin Yichen jelas merupakan lapisan surgawi 7 keabadian emas. Namun, saya masih tidak sabar menunggu Mei memikirkannya. Tetapi tiba-tiba saya melihat siluet kekar datang secara langsung, tidak menunjukkan belas kasihan, lewat, dan menabraknya dengan aib. Orang yang memukulnya adalah Yuan Che. Di ranah, Yuan Che berada di atasnya, dan di tubuh berdaging, Yuan Che lebih baik daripada Wu Wuyan yang cantik dan menawan. Dalam tabrakan ini, Mei Wuyan langsung berdiri tidak stabil dan melontarkan roknya dengan busur yang memukau, yang membuat wajahnya yang cantik penuh dengan kebencian dan teror. Dia membenci gerakan kecil Yuan Che, tetapi dia bahkan lebih takut. Karena menghadapi paksaan ini, begitu dia jatuh, dia tidak bisa lagi berdiri. Namun, tepat pada saat ini, saya melihat telapak tangan lebar jatuh di pinggang pohon willow yang dicengkeram oleh Ying Ying, menahan bayangan kian-kian yang akan jatuh. Mei Wuyan berteriak keras, dan ada duri yang muncul dari ujung jari putihnya, dan didikan bahwa sadarnya diambil. Namun, ketika ujung jari berada dalam jarak 1 inci dari mata bintang, mereka tercengang. Mei Wuyan terlihat sangat jelas. Wajahnya seperti ukiran pedang, maskulin dan tampan, tetapi siluetnya tidak dalam kondisi yang baik saat ini, dan keringat menetes dari dahinya. Tapi di wajah itu, tidak ada sedikit pun rasa sakit, sepertinya menyembunyikan semua kesulitan di hatinya. Mei Wuyan takut membayangkan bahwa saat ini, seseorang akan menariknya. Pada saat kontak, Mei Wuyan ingin mengambil dendam dan berpikir bahwa Qin Yichen ingin menginjak kakinya dan jatuh setelah Yuan Che. Siapa sangka telapak kedua tangannya hangat dan kuat, dan pinggang willow yang lembut dan empuk juga lembut dan elastis. Pada saat ini, inti bunga bergetar, membuat aroma bunga meluap, tetapi tidak ada fluktuasi di mata bintang, dan mereka selalu rendah hati dan sopan. Gadis Wuyan harus berdiri diam, tapi akan sulit mengejarnya saat dia jatuh di sini. Qin Yichen melepaskan Wu Wuyan, napas Changshu, dan ingin melangkah maju. Mei Wuyan tertegun di tempat, mata indahnya bergerak, itulah ketulusan yang terpancar dari inti bunga. Dia tidak mengerti bahwa meskipun dia hanya membutuhkan beberapa napas untuk mendukungnya, itu cukup untuk membuat Yuan Che beberapa langkah ke depan. Apalagi pria ini jelas punya kesempatan untuk menebusnya. Tuan Muda Qin, bibir merah Mei Wuyan terbuka dengan ringan. Dia tidak bisa mengerti. Dia dan pria ini jelas. Pesaing yang jelas, kan? Qin Yichen tidak menoleh ke belakang, tetapi keluar dengan suara menyeringai, menusuk pikiran Zhong Mei Wuyan. Token Gods Festive bersaing satu sama lain, dan itu normal bagi mereka untuk jatuh. Tapi Qin Yichen ditertawakan. Itu lawan, tapi bukan musuh. Tubuh tercinta Mei Wuyan bergetar, dan tiba-tiba tersenyum seperti bunga mekar, membuat 10.000 benda pucat. Ya, musuh adalah musuh, dan lawan mengejar kompetisi, mungkin berteman. Dalam adegan ini, banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya bergerak dan bahkan iri. Mei Wuyan Fang memiliki sejarah panjang, belum lagi 10.000 lembah bunga memiliki pelamar, 1.000 liga kerajaan, dan banyak pembangkit tenaga listrik hadir. Siapa yang tidak ingin mengendus bunga? Namun, pikiran seperti itu hanya bisa menjadi pikiran. Karena Mei Wuyan memiliki kakak laki-laki yang sangat kuat yang telah mengeluarkan kata-kata, kecuali adik perempuan saya mau, jika tidak, siapapun yang berani memetik bunga akan memotong tangannya. Dan tadi, bunga yang ditumpahkan semua makhluk hidup, tetapi penuh dengan paku, sebenarnya diambil oleh bunga dan diendus. Kontak intim semacam ini membuat semua orang iri. Namun, iri dan iri hati, semua orang hanya bisa melihat mereka dari jauh. Bunga di depan mereka tidak menyenangkan. Dan belum lagi darah yang akan diikat. Hanya aula besar di depan mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka atur. Berjalan kaki. Pada saat ini, setelah mengekstrusi Mei Wuyan, Yuan Che benar-benar maju beberapa langkah. Rambut cerah pada patung Shen Wuji dan antek-antek yang tajam dapat terlihat dengan jelas. Saya tidak perlu bertobat. Anda dapat melihat pemandangan tadi. Tetapi dalam hal ini, Yuan Che mencibir. Akhirnya anak muda, anggun dan tampan. Di depan Gods Festive, jangan lupa memetik bunga. Namun, anak laki-laki Anda memetik bunga, tetapi dia akan kehilangan token terakhir yang hilang. Wu Chang juga tertawa aneh. Meski bunganya indah dan memikat, bagaimana bisa lebih menarik dari Gods Festive? Saya hanya bisa mengatakan bahwa anak muda adalah anak muda. Dalam hal ini, Qin Yichen diam. Mei Wuyan tepat di depannya saat itu. Dia tidak bisa membuat satu kaki lagi, dan maaf melintasi tubuh yang menyenangkan. Tentu saja, jika Anda dapat menuai persahabatan dari satu pihak, Qin Yichen menganggap itu sepadan dengan usahanya. Pada saat ini, Yuan Che memimpin, dan paksaannya yang sombong membuatnya terengah-engah.
Saat dia bergerak maju, bajunya pecah, napasnya menjadi lebih kekar, rambutnya melambung tinggi, dan penampakan monster kera itu berangsur-angsur terungkap. Wu Chang juga penuh 100 kaki, tentakel menggeliat, setengah merangkak dan berjalan. Kecepatan aneh, tidak mau ketinggalan. Menatap patung megah yang mendekat, Yuan Ce tidak lupa untuk mengamati sekeliling. Dan Penatua yang pertama kali memasuki aula besar berjalan sepanjang jalan. Kecuali paksaan menjadi lebih kuat dan tidak menemui bahaya lain. Ini membuat Yuan Ce sedikit lega. Dan pada saat yang sama mencibir. Bagaimana mungkin anak laki-laki yang dibesarkan di rumah kaca yang dilindungi oleh saudaranya. Peninggalan dewa yang masih ingin memetik bunga. Melawannya. Seiring waktu, kemeja Qin Yichen telah basah oleh keringat dingin. Dan bahkan paksaan dari pembangkit tenaga listrik alam dewa. Meskipun hanya tersisa sedikit, sudah cukup untuk membuat keabadian emas runtuh dan jatuh. Meskipun di depan segel naga sejati, bahkan harimau dan macan tutul yang kejam hanya bisa berbaring. Tetapi Qin Yichen tidak terekspos, tetapi dengan langkah kakinya sendiri, datang ke sini. Bahkan, yang mengejutkan Yuan Ce, dia telah mengungkapkan keilahiannya, dan dia masih tidak bisa menyingkirkan bocah itu. Pada saat ini, ketika saya mendengar teriakan kaget, saya melihat pembangkit tenaga listrik yang memasuki kuil lebih dulu. Menggigit darah dari giginya, dan di depan patung, seperti nyamuk, ia naik sedikit di bawah rahang macan tutul. Tiba-tiba, pembangkit tenaga listrik itu tampak memiliki kekuatan penuh dan tiba-tiba melompat, dan jatuh ke mulut macan tutul dalam posisi yang sangat memalukan, tetapi membawa kelompok cahaya ke dalam pelukannya. Pada saat ini, banyak lampu pompa jatuh ke pembangkit tenaga lagi, dan melihat bahwa kelompok cahaya memancarkan sinar cahaya, seperti raungan harimau dan macan tutul, yang memekakkan telinga. Dan kelompok cahaya itu tampaknya meledak dari lengan pembangkit tenaga itu, dan bermandikan darah yang bersinar di pembangkit tenaga itu hampir menembus dada. Namun meski begitu, pembangkit tenaga listrik masih menghabiskan kekuatan terakhirnya untuk menelan kelompok cahaya ke dalam cincin luar angkasa. Kesempatan telah diambil. Dan lampu pompa semua orang paling mengkhawatirkan mulut macan tutul yang ceroboh itu. Pada saat ini, keheningan mutlak di aula besar, termasuk banyak pembangkit tenaga listrik termasuk Yuan Ce dan Qin Yichen, berhenti untuk melihat. Tetapi setelah melihat bahwa mulut macan tutul kehilangan kelompok cahaya, sama sekali tidak memakan gigitan imajiner, Jingli masih diam. Berdiri di sana.